Komunikasi tahun 2025. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu dimensi kepribadian yang sering dianggap bermasalah, yaitu neuroticism. Di tengah era digital, ketika media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, banyak individu khususnya remaja dan mahasiswa-mahasiswa itu mengalami sebuah kecemasan, baik itu tekanan sosial hingga fear of missing out atau yang kita kenal sebagai FOMO. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan kepribadian neuroticism. Namun pertanyaannya, apakah neuroticism itu selalu identik dengan kelemahan atau justru memiliki peran tertentu dalam membantu individu bertahan menghadapi tekanan sosial? Oke, hari ini kita akan membahas dari sudut pandang teori, hasil penelitian, dan praktik psikologis. Bersama saya, Kang Ukti, dan 3 narasumber kita, Bung Albi sebagai akademi psikologi kepribadian, dan Bung Asga sebagai peneliti remaja dan media sosial, dan Bung Adira sebagai praktisi psikologi dan konselor. Halo Bung Albi, Bung Asga, Bung Adira ya. Siap. Oke, terkait dengan neuroticism dalam Big Five ya. Boleh untuk Bung Albi untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Neuroticism merupakan salah satu 5 dimensi utama dalam Big Five personality traits. Dimensi ini berfokus pada kestabilan emosi manusia. Atau bisa disebut seseorang lah. Individu dengan tingkat neuroticism tinggi biasanya lebih gampang emosi, lebih mudah marah, cemas, atau bisa juga mereka lebih sensitif terhadap tekanan dan terhadap stres juga. Namun perlu ditekankan, neuroticism bukan gangguan mental. Dia ada variasi kepribadian normal yang dimiliki setiap individu. Oke, berarti neuroticism itu biasanya menyerangnya itu lebih ke kepribadian seseorang ya, yang dimana kepribadian seseorang itu menjadi lebih cemas, stres, dan penuh tekanan gitu. Tapi yang jadi plot twistnya, kirain itu neuroticism itu adalah sebuah gangguan mental, tapi ternyata bukan. Lebih ke variasi kepribadian seseorang. Oke. Kalau terkait dengan Bung Aska untuk menjelaskan tentang neuroticism itu seperti apa? Jadi dalam literatur psikologi modern ya Bu. Oke. Jadi neuroticism ini atau neuroticism ini tuh justru sering dipandang sebagai indikator kerentanan emosional. Oke. Jadi bukan kelemahan yang mutlak gitu. Jadi masalah ini tuh muncul ketika seseorang tidak memiliki strategi regulasi emosi yang memadai gitu. Jadi disinilah konteks sosial dan komunikasi interpersonal menjadi yang sangat penting. Oke, artinya neuroticism ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan dan pola interaksi sosial dari seseorang seperti itu. Oke. Statement yang sangat baik pemirsa dari Bung Albi dan juga Bung Azka terkait neuroticism. Topik selanjutnya yaitu neuroticism dan komunikasi interpersonal. Menurut Bung Albi itu kayak gimana? Boleh untuk memberikan statement awal terkait segmen ini? Dalam konteks komunikasi interpersonal, individu dengan neuroticism tinggi cenderung lebih sensitif terhadap respon orang lain. Oke. Jadi mereka mudah marah, mudah merasa gak dihargai ini, gak dianggap, salah dipahami, ditolak, diabaikan meskipun situasinya belum tentu demikian. Hal ini mempengaruhi cara mereka membangun hubungan sosial. Oke. Tadi Bung Aska sudah menjelaskan ya. Kalau menurut Bung Adira gimana Bung Adira terkait neuroticism dan komunikasi interpersonal? Jadi dalam praktik konseling ini individu seperti ini sering menarik
menarik diri dari komunikasi atau justru menjadi sangat reaktif secara emosional. Nah, jadi jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hubungan sosial dan meningkatkan stresnya psikologinya. Oh, berarti ini menunjukkan bahwa neuroticism ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri ya, tetapi juga pada dinamika komunikasi dengan orang lain seperti itu. Berarti bahaya juga ya neuroticism ini. Oke, topik selanjutnya neuroticism, FOMO dan juga media sosial. Boleh untuk Bung Azka untuk membuka statement awal terkait FOMO. Ya, FOMO. Jadi berdasarkan berbagai penelitian yang diuji ya Bu, dikaji, jadi neuroticism itu tuh memiliki hubungan yang konsisten dengan fear of missing out yang disingkat FOMO. Nah, jadi remaja atau mahasiswa-mahasiswi itu dengan neuroticism yang tinggi itu lebih cenderung merasa cemas ketika itu ketinggalan tren media sosial, ketinggalan informasi-informasi di media sosial gitu. Jadi dia tuh kita lagi scroll TikTok nih, ada tren baru nih, dia tuh langsung ikut di hari itu juga kayak gitu. Jadi dia agak cemas. Jadi kalau ketinggalan, dia tuh cemas. Jadi namanya FOMO gitu. Jadi takut ketinggalan tren ya kayak gitu, takut mereka itu ketinggalan zaman lah kalau bahasa-bahasa zaman sekarangnya. Oke, kalau terkait Bung Albi tentang FOMO dan media sosial itu kayak gimana, Bung Albi? Kalau menurut saya media sosial memperkuat kecenderungan si setiap seorang itu menjadi lebih kuat karena media sosial juga seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Aska. Itu yang menjadi yang menjadi kecemasan, yang menjadi harus banget mengikuti tren-tren seperti itu. Gatal terjun langsung. Hal ini kan memicu perbandingan sosial yang intens, terutama bagi individu dengan stabilitas emosi rendah, ya yang SDM-nya rendah, jadi kayak harus banget gitu mengikuti tren kayak gitu. Kalau nggak ikutan itu merasa dosa gitu kan, harus banget gitu kan, cemas. Kalau Bung Adira? Jadi kalau dalam praktik klinis ini FOMO sering sekali berkaitan dengan gangguan tidur, kecemasan sosial, kelelahan mental. Namun menariknya ini literatur juga menunjukkan bahwa neuroticism ini bukan satu-satunya faktor kecenderungan internet dan rendahnya regulasi diri justru memberi kontribusi yang lebih besar. Oke, jadi teman-teman, neuroticism itu adalah berperan sebagai faktor resiko, tetapi bukan penyebab tunggal dari kepribadian atau kecemasan seseorang, atau bukan gangguan mental lah, tetapi neuroticism itu adalah sebuah variasi kepribadian dari seseorang, dan seseorang pun memiliki batasan kadarnya neuroticism itu sendiri. Topik selanjutnya teman-teman, kita akan membahas sisi adaptif neuroticism. Boleh Bung Albi untuk menyampaikan statement tentang sisi adaptif. Neuroticism itu menurut saya, jadi kecemasan ringan itu dapat berfungsi sebagai sistem alarm psikologis. Jadi seseorang itu jadi menjadi lebih waspada gitu, lebih hati-hati, lebih patuh terhadap aturan, lebih peduli keselamatan diri. Oke, kalau untuk Bung Adira? Jadi pada saat ini menunjukkan bahwa neuroticism ini tidak selalu harus diperbaiki, tapi perlu diarahkan agar menjadi kekuatan yang adaptif. Oke. Jadi teman-teman, dengan kata lain, neuroticism itu tidak selalu diperbaiki, tetapi itu perlu diarahkan agar menjadi kekuatan adaptif bagi diri sendiri. Ya teman-teman, selanjutnya adalah intervensi psikologis dan CBT. Bung Adira, CBT itu apa sih? Nah, jadi pendekatan yang terbukti dari efektif yaitu dari cognitive behavioral therapy. CBT membantu individu
mengenali pikiran otomatis negatif, mengelola kecemasan dan membangun respon emosional yang aktif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah kepribadian ya, tetapi meningkatkan kualitas hidup individu ya dengan cenderung neurotisme yang tinggi. Oke, kalau dari Bung Azka, CBT itu apa? Jadi itu mungkin saudara Bung Abi bisa jelasin sedikit apa? Oh, oke. Bung Albi, boleh membuka statement? Jadi saya sejak, kalau menurut saya sih sejalan dengan psikologi modern lah, yang menekankan penerimaan diri sih, kayak itu aja. Oh, jadi penguatan coping mechanism ya bagi diri sendiri ya. Disebut dengan penguatan coping mechanism. Oke teman-teman, jadi seperti itu topik pembahasan dari kami tentang neuroticism, FOMO, dan juga CBT teman-teman. Jadi dari diskusi ini kita memahami bahwa neuroticism itu bukan sekedar sifat negatif seseorang, tapi neuroticism itu adalah bagian dari spektrum kepribadian manusia yang kompleks. Bahkan di era digital, neuroticism itu dapat meningkatkan kerentanan terhadap kecemasan dan FOMO, tetapi juga dapat mendorong kehati-hatian dan perilaku yang lebih adaptif bagi diri sendiri. Dengan pemahaman yang tepat, dukungan sosial serta intervensi psikologi yang sesuai, individu dengan neuroticism itu tetap dapat menjalani kehidupan yang sehat dan lebih produktif. Terima kasih kepada para narasumber, Bung Albi, Bung Azka, dan Bung Adira, serta terima kasih juga kepada audiens yang telah hadir pada podcast kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you the next podcast kita di waktu yang akan datang.